Dunia tank, jika dilihat dari ukurannya, terbagi menjadi beberapa kategori. Mulai dari tank ringan yang lincah, hingga tank berat yang kokoh. Masing-masing memiliki peran dan karakteristik unik. Di puncak hierarki ukuran, kita mengenal tank super berat, monster baja yang pernah menguasai medan perang. Mari kita bernostalgia sejenak dan menyelami sejarah tank super berat. Kita akan mengungkap desain-desain ambisius, teknologi mutakhir yang diterapkan, serta alasan mengapa kategori tank ini akhirnya ditinggalkan. Dengan begitu, kita dapat lebih memahami evolusi kendaraan tempur lapis baja dan mengapa tank-tank modern lebih mengutamakan keseimbangan antara perlindungan, mobilitas, dan firepower. Jika kita berbicara tentang asal-usul tank super berat, maka kita tidak bisa mengabaikan Mendeleev tank. Dirancang oleh insinyur Soviet Nikolai Lebedev pada tahun 1911, Mendeleev tank merupakan salah satu desain tank terberat pertama di dunia. Dinamai demikian untuk menghormati ilmuwan kimia terkemuka Dmitri Mendeleev, tank ini memiliki bobot yang sangat besar dan desain yang futuristik untuk masanya. Mendeleev tank memiliki beberapa fitur unik yang menjadikannya berbeda dari tank-tank konvensional saat itu. Dengan berat diperkirakan mencapai 100 ton, Mendeleev tank jauh lebih besar dari tank-tank yang ada pada masa Perang Dunia Pertama. Tank ini dilengkapi dengan lapisan baja yang sangat tebal untuk memberikan perlindungan maksimal bagi krunya dari tembakan artileri. Mendeleev tank dipersenjatai dengan meriam besar yang mampu menembus pertahanan musuh yang paling kuat. Meskipun desainnya sangat ambisius, tank ini sayangnya tidak pernah diproduksi secara massal. Beberapa faktor yang menyebabkan hal ini antara lain. Pada masa itu, teknologi untuk memproduksi dan mengoperasikan tank sebesar itu belum cukup maju. Mengangkut dan memasok bahan bakar untuk tank sebesar ini merupakan tantangan yang sangat besar. Medan perang pada Perang Dunia Pertama didominasi oleh parit-parit yang sempit, sehingga tank sebesar Mendeleev tank sulit untuk bergerak. Meskipun tidak pernah diproduksi secara massal, Mendeleev tank telah membuka jalan bagi pengembangan tank-tank yang lebih besar dan lebih kompleks di masa depan. Selain Mendeleev tank, maka nama Flying Elephant tidak boleh dilewatkan. Kendaraan raksasa ini merupakan hasil imajinasi para insinyur Inggris pada masa Perang Dunia Pertama. Meski desainnya sangat menarik dan inovatif, Flying Elephant sayangnya tidak pernah melewati tahap prototipe. Nama Flying Elephant diberikan karena kendaraan ini memiliki bentuk yang unik dan dimensi yang sangat besar. Desainnya menyerupai gajah dengan dua kaki di bagian depan dan dua kaki di bagian belakang. Kaki-kaki ini dilengkapi dengan roda besar yang memungkinkan tank ini bergerak di medan yang sulit. Selain itu, Flying Elephant juga dilengkapi dengan meriam besar yang dipasang di bagian depan dan samping. Diperkirakan mencapai 100 ton, menjadikan Flying Elephant salah satu kendaraan darat terberat yang pernah dirancang. Pada masa itu, teknologi mesin dan material belum cukup maju untuk mendukung pembangunan kendaraan sebesar dan seberat Flying Elephant. Dan pembangunan Flying Elephant membutuhkan biaya yang sangat besar, yang sulit dijustifikasi dalam kondisi perang. Meskipun Flying Elephant tidak pernah melihat medan perang, kegagalan proyek ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya melakukan studi kelayakan yang matang sebelum memulai proyek besar. FCM F1 adalah proyek ambisius dari Prancis yang dirancang untuk menjadi benteng bergerak yang tak tertembus. Dipesan pada tahun 1940 untuk menggantikan Char 2C, tank ini memiliki spesifikasi yang sangat mengesankan. Dengan berat 140 ton, menjadikannya salah satu tank terberat yang pernah dipesan untuk produksi massal pada masanya. Dilengkapi dengan armor yang sangat tebal, FCM F1 dirancang untuk menahan tembakan dari senjata anti-tank terkuat pada masanya. Meskipun detail lengkap persenjataannya tidak banyak diketahui, tank ini diperkirakan akan dilengkapi dengan beberapa meriam dan senapan mesin. Sayangnya, tank ini tidak pernah melampaui tahap desain. Kejatuhan Prancis dalam Perang Dunia Kedua menghentikan semua proyek militer besar, termasuk FCM F1. Hanya sebuah model kayu yang berhasil diselesaikan. Meskipun tidak pernah melihat medan perang,
FCM F1 tetap menjadi salah satu tank paling menarik dalam sejarah. Desain tank ini sangat futuristik untuk masanya, dengan 2 turret dan bentuk yang unik. Selain tank ini, ada 2 proyek militer besar yang tidak pernah dibuat akibat kekalahan saat Perang Dunia Kedua, yaitu ERL Traktor C, yang memiliki bobot 140 ton, dikembangkan oleh ERL untuk menyerang benteng. Model kayu diproduksi, tetapi dibatalkan demi FCM F1 yang terbukti menjadi desain yang lebih unggul. AMX Traktor C dengan berat 140 ton, dikembangkan oleh AMX juga untuk menyerang benteng dan proyek dihentikan setelah AMX berada di luar jadwal. Panzerkampfwagen D8 Maus, atau lebih dikenal sebagai Maus, adalah monumen ambisius dari rekayasa Jerman Nazi. Dirancang sebagai jawaban atas tank-tank berat sekutu, Maus adalah kolos baja yang memiliki bobot mencapai 188 ton. Dengan dimensi yang luar biasa, Maus dilengkapi dengan lapisan baja tertebal di antara semua kendaraan lapis baja Jerman. Persenjataan utamanya adalah meriam 128 mm, KWK 44L/55 yang mampu menembus hampir semua tank musuh pada masanya. Namun, ukuran raksasa ini juga membawa sejumlah konsekuensi. Maus sangat lambat, hanya mampu mencapai kecepatan maksimum 20 km per jam, dan membutuhkan infrastruktur khusus untuk dapat beroperasi. Selain itu, produksi Maus terhenti sebelum perang berakhir, dan hanya 2 prototipe yang berhasil dibuat. Jika Maus sering disebut sebagai tikus, maka K-Wagen bisa dibilang sebagai gajah di antara tank-tank super berat. Dirancang oleh Jerman pada masa Perang Dunia Pertama, K-Wagen atau Großkampfwagen adalah sebuah ambisi yang melampaui batas teknologi saat itu. Tank ini digambarkan sebagai sebuah kolosus baja yang dilengkapi dengan 2 meriam besar dan mampu menampung hingga 30 orang di dalamnya. Berat totalnya diperkirakan mencapai 120 metrik ton, membuatnya menjadi salah satu kendaraan darat terberat yang pernah dirancang. Sayangnya, ambisi besar ini tak pernah terwujud dalam bentuk nyata. Kendala teknis yang sangat kompleks, seperti mesin yang mampu menggerakkan bobot sedemikian rupa dan sistem suspensi yang memadai, membuat K-Wagen hanya tinggal sebuah desain di atas kertas. Namun, 2 unit diantaranya hampir selesai saat Perang Dunia Pertama berakhir. Sayangnya, keduanya dihancurkan. Kendaraan ini menjadi bukti ambisi berlebihan Jerman dalam menciptakan mesin perang yang tak terkalahkan. Namun pada akhirnya justru menghambat upaya perang mereka. Salah satu contoh paling menonjol dari tank super berat adalah OI, sebuah proyek ambisius dari Kekaisaran Jepang pada Perang Dunia Kedua. Dirancang sebagai tanggapan atas pengalaman pahit dalam pertempuran Khalkhin Gol, OI digambarkan sebagai kapal perang darat dengan bobot yang sangat besar dan persenjataan yang mengesankan. Konsep desainnya didasarkan pada ide untuk menciptakan sebuah benteng bergerak yang mampu menembus pertahanan musuh yang terkuat. OI dilengkapi dengan meriam utama kaliber 105 mm dan beberapa senapan mesin untuk memberikan dukungan tembakan. Sayangnya, proyek ambisius ini tidak pernah benar-benar terwujud dalam bentuk produksi massal. Kendala teknis, logistik, dan perubahan situasi perang membuat pengembangan OI terhenti. Meskipun begitu, OI tetap menjadi salah satu contoh paling menarik dari eksperimentasi dengan tank super berat pada masanya, dan desainnya yang unik masih menjadi bahan kajian para penggemar kendaraan militer hingga saat ini. Salah satu proyek tank super berat paling ambisius pada masa Perang Dunia Kedua adalah Landkreuzer P 1500 Ratte yang dirancang oleh Jerman. Konsep kendaraan kolosal ini begitu ekstrem sehingga terkesan lebih seperti sebuah benteng bergerak daripada tank konvensional. Dengan panjang mencapai 42 meter dan berat diperkirakan mencapai 1.500 ton, Ratte dirancang untuk menjadi platform artileri bergerak yang tak tertembus. Lapisan baja tebalnya mampu menahan serangan hampir semua senjata yang ada pada masa itu. Untuk menggerakkan monster baja ini, dibutuhkan beberapa mesin diesel berkekuatan besar yang dipinjam dari kapal selam. Senjata utamanya pun tak kalah mengesankan, dengan meriam utama kaliber besar yang mampu meluncurkan proyektil seberat beberapa ton. Namun, proyek ambisius ini tak pernah terwujud.
Selain kendala teknis yang sangat kompleks, seperti bagaimana cara mengangkut dan mengerahkan tank sebesar itu, prioritas militer Jerman yang berubah juga menjadi faktor penyebab pembatalan proyek. Setelah membahas beberapa tank super berat dan tantangan yang menyertainya, mari kita mengalihkan perhatian kita pada sebuah contoh yang sangat menarik namun fiktif. KV-44. Diciptakan oleh seorang penulis yang tidak diketahui, KV-44 adalah sebuah konsep tank super berat yang melampaui batas imajinasi kita. Dengan berat yang mencapai 2000 ton, tank ini digambarkan sebagai sebuah kolosus baja yang dilengkapi dengan sejumlah besar turret. Bayangkan sebuah kendaraan tempur darat yang dihiasi oleh banyak menara meriam, masing-masing mungkin membawa beberapa senjata. Konsep ini tentu saja sangat menarik dan membangkitkan rasa ingin tahu, namun juga sangat tidak realistis. Ada beberapa alasan mengapa tank seperti KV-44 tidak mungkin ada di dunia nyata. Karena berat 2000 ton adalah angka yang sangat fantastis untuk sebuah kendaraan darat. Bayangkan saja beban yang harus ditanggung oleh tanah dan infrastruktur untuk menopang kendaraan sebesar itu. Belum lagi masalah mobilitas yang sangat terbatas. Memiliki banyak turret memang terdengar mengesankan, namun ini akan menimbulkan masalah keseimbangan, stabilitas, dan kompleksitas sistem kontrol yang sangat tinggi. Untuk menggerakkan sebuah kolosus seberat 2000 ton, dibutuhkan mesin dengan tenaga yang sangat besar. Belum lagi energi yang dibutuhkan untuk mengoperasikan semua senjata dan sistem lainnya, serta memproduksi, mengangkut, dan memasok bahan bakar serta amunisi untuk tank itu akan menjadi tantangan logistik yang sangat besar.